Terima kasih pimpinan Bapak Koordinator Menko Polhukam yang saya hormati. Saya kira pertanyaan tentang Bjorka mungkin kalau saya pribadi ingin lebih spesifik dia jawab dengan yang terkait begitu Pak dari Kominfo, karena ini kejadiannya berulang. Pada September 2020 Bjorka juga melakukan pencurian data yang sama sebesar 1,3 miliar data SIM card, dan sekarang dengan jumlah yang lebih sedikit 6 juta, tapi di situ ada mencakup nomor handphone, email, dan NIK juga begitu. Dan konon keluarga Bapak Presiden juga kena hacknya juga, kena pencurian data ini. Nah, ini kan menurut saya kita sudah berulang kali. Masalahnya sebetulnya di mana sih begitu ya? Masalahnya di mana? Kita ini gemes begitu ya. Masalahnya tadi kalau saya identifikasi masalahnya, yang terutama adalah masalah SDM. Kemudian yang kedua masalah teknologi. Jadi manusianya belum menguasai teknologi atau teknologinya terlalu cepat berganti. Dan kemudian kalau memang mohon maaf karena sebagian adalah political appointee. Nah, seharusnya tenaga-tenaga profesional yang di depan sana itu direkrut secara merit system, secara transparan, secara profesional. Supaya apa? Supaya tanggung jawabnya ini jelas. Negara ini tidak bolong-bolong terus begitu. Jadi kita punya kemampuan yang bisa diandalkan begitu ya. Kalau ternyata tadi dikembalikan bahwa masalahnya adalah anggaran, oke, anggaran Kominfo memang sekarang turun hampir 50%. Tapi apakah Anda semua bisa bertanggung jawab jika anggaran itu diberikan oleh negara, kemudian tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran data serupa yang buat saya memperlihatkan bahwa Indonesia ini gampang gitu loh dicolong-colong datanya begitu ya. Kemudian juga tadi Bapak Menteri mengatakan harus ada regulasi yang fleksibel. Oke, saya setuju karena masalah teknologi juga selalu bertumbuh begitu. Kita mau pakai teknologi dari mana sih? Dari Amerika, dari Cina, dari Jepang, wherever begitu, dari India. Tapi tolong dong, jangan sampai kebocoran-kebocoran ini merugikan publik terus gitu. Jadi saya pengen ada tindakan yang komprehensif. Mungkin ada wamen-wamen di sini yang nanti transisi bisa menjalankan Kominfo, memimpin Kominfo. Saya tidak tahu siapa begitu ya. Atau mungkin Ibu Ketua saya bisa jadi Menteri Kominfo misalnya begitu ya. Jadi kami meminta, ini kan harapan rakyat Indonesia nih, supaya kita ini bukan jadi bangsa yang bisa dianggap gampang begitu loh. Kalau memang tidak ada kekurangan sumber daya manusianya, cetak dong. Cetaknya juga rekrutmennya harus profesional, bukan misalnya saudara direkrut, keluarga direkrut untuk bekerja di institusi tersebut tanpa skill. Nah ini yang buat saya ini kita harus memelihara ataupun menjaga bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar supaya 2045 Indonesia emas, Indonesia maju bisa terrealisasi begitu. Itu saja Ketua, gemes soalnya. Makasih Ketua. Ibu Ketua. Perbaikan PDNS 2 yang terkena ransomware itu kita migrasi data Pak, seperti sudah dijelaskan di PDNS 1, tadi Pak Menko Polhukam juga sudah menjelaskan dengan cukup lengkap. Kami hanya menambahkan bahwa apa yang terjadi di PDNS 2 itu kita rebuild Pak, kita rebuild, lalu juga yang di PDNS 1 itu dilakukan hardening dengan security measurement yang lebih lengkap berdasarkan dari rekomendasi BSSN. Jadi dari 16 poin yang direkomendasikan kita sudah lakukan semua, tinggal 2 fitur lagi yang akan kita lengkapi yaitu kriptografi dan juga melakukan hot backup untuk di PDN 1, dan mekanismenya sedang berjalan dan berdasarkan timeline di bulan Oktober ini sudah lengkap dari rekomendasi BSSN yang kita lakukan. Saya setuju sekali tadi apa yang disampaikan oleh semua pertanyaan dan juga usulan dari rekan-rekan di Komisi 1. Persoalan cyber security ini memang persoalan yang paling krusial sekarang ini. Jadi dia mengikuti langkah-langkah transformasi digital, dan saya kira kesadaran ini juga sudah merata di ekosistem Kominfo tentang pentingnya kolaborasi seperti yang diungkapkan oleh Bapak Menko Polhukam. Jadi saya kira lesson learned yang paling mahal yang kita dapatkan dari serangan ransomware itu adalah
bahwa transformasi digital ini bukan sekedar berhenti membuat situs ataupun website seperti itu, tapi juga bagaimana mindset kita, bagaimana mengubah cara bekerja kita, dan apa itu yang dimaksud dengan digital services atau layanan digital. Ini memang tidak sederhana, lagi-lagi selain soal teknologi juga soal SDM, soal literasi pengguna teknologi yang bisa mengakses data center juga harus kita tingkatkan kesadarannya. Karena berdasarkan kesimpulan yang kita dapatkan dari beberapa insiden yang terjadi, pada umumnya terjadi keteledoran ataupun kecakapan ya dalam mengakses data center. Misalnya dalam security measurement itu kita sudah tetapkan ada 3 yang harus dilakukan. Misalnya multi-factor authentication atau MFA itu harus dilakukan. Lalu kemudian conditional access, jadi piranti ataupun alat untuk mengakses data center itu harus spesifik digunakan atau didedikasikan hanya untuk penggunaan data center. Tapi kenyataannya banyak yang jebol juga di sini. Lalu juga soal disiplin penggunaan password. Kita juga menemukan begitu banyak password yang compromise, yang gampang dihack. Nah, memang semua ini bukan apologi dari Kominfo, tetapi kami melihat memang ada hal yang harus kita tingkatkan, dan lesson learned dari apa yang terjadi di PDNS 2 itu menjadi catatan-catatan keras buat Kominfo sendiri. Kami melakukan self-kritik juga terhadap tata kelola dan SOP yang dibuat ataupun yang existing yang ada, dan kita coba memperbaikinya ke depan. Nah, untuk soal arsitektur keamanan mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Dirjen Aptika dan ditambahkan oleh rekan dari BSSN. Izin Bapak Ketua. Ya, terima kasih Pak Menko, Pak Wamen, Pak Ketua, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Sedikit mungkin menambahkan sebelum bicara soal hal teknis terkait dengan sumber daya manusia yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh dari rekan-rekan di BSSN. Situasi PDNS hari ini 1 dan 2 itu sudah sangat berubah dan berbeda, Bapak Ibu, dibandingkan dengan insiden yang kemarin. Itu mungkin satu hal yang perlu kita catat. Hal ini dengan memperhatikan berbagai lesson learned yang sudah dilakukan. Jadi mulai dari sistem, tadi ada list yang sudah disampaikan oleh baik dari Pak Menko maupun dari Pak Wamen tadi sudah menunjukkan beberapa hal yang sudah ditunjukkan. Dan ketika itu dilakukan semua, sebenarnya situasi teknologi dan proses bisnis dari PDNS itu sudah sangat berubah saat ini. Dan itulah kemudian yang memberikan kita perencanaan, menjadi dasar juga perencanaan untuk pembangunan PDN yang tadi sempat disinggung oleh Pak Wamen. Itu yang pertama. Pak Dirjen, boleh dijelaskan sangat berbeda itu apa gitu? Ya. Biar Mbak Nurul juga bisa. Iya, dengan mikrofon ya. Oke. Tes. Udah Bu, siap. Ya, yang pertama tentu terkait backup Pak ya. Backup berlapis tadi disampaikan oleh Pak Menko sudah jelas. 3 copy, 2 media, 1 call site. Itu kan sudah sangat berbeda Pak ya. Artinya ada proses-proses yang berbeda dari yang sebelumnya. Yang tadinya mungkin ada semacam tanda kutip ya semi silo lah ya antara yang PDN 1 dan PDN 2. Nah, sekarang itu sudah ini. Itu mungkin satu. Yang kedua mungkin adalah proses di dalamnya Bapak Ibu. Jadi harus diakui bahwa banyak persoalan-persoalan terkait multi-factor authentication dan segala macam yang selama ini mungkin sebelum kejadian belum ada apa-apa, belum diperhatikan, ini sekarang sudah mulai di-enforce. Apalagi bahkan ketika dalam hal PDN misalnya Bapak Ibu perencanaan, itu BSN juga sudah terlibat aktif saat ini dalam perencanaan PDN. Itu yang saya sebut tadi menjadi bagian dari perencanaan di PDN yang disebut oleh Pak Wamen tadi. Itu saya kira terkait sama yang perbedaan tadi. Interupsi Ketua, masalah perbedaan yang dijelaskan ini menurut saya normatif ya. Ini kan masalah masalah koordinasinya begitu. Tapi secara teknisnya tuh apa perbedaannya itu?
Kalau itu normatif Pak, kita bisa ngomong kayak seperti itu. Ya. Istilahnya asumsi saja, empiris. Gitu, silakan. Ya. Tadi sempat ini atau ini? Oh ya, ini mungkin Bapak Ibu yang apa namanya beberapa pointer dari PDNS 1 dan sebenarnya juga di PNS 2 ya, Pak Dir ya. Yang next coba yang ini. Yang shared security responsibility policy. Nggak bisa ya? Ini nggak ada ya? Oh ya, yang ini dulu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari catatan di implementasi ini Bapak Ibu, ada 9 implementasi yang direkomendasi oleh BSSN, mungkin nanti bisa lebih detail ya Pak ya, terkait sama ininya. Tapi dari masing-masing pointer ini disusun dan direkomendasikan oleh BSSN. Yang existing hari ini terkait dengan PDNS 2, kita menyebutnya flow itu ya Bu ya, Bapak Ibu. Nah, ini bisa dibilang yang wajib semua sudah dilaksanakan 100%. Dan progres yang paralel itu sudah 78%. Tinggal beberapa hal terkait kriptografi yang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Deputi Pakel. Jadi kalau misalnya kita lihat secara umum, misalnya ditanyain seberapa berbeda, ya hampir banyak hal dari yang ini tidak ada pada pra insiden Bapak Ibu. Semua ini sudah dilakukan saat ini, sudah mencapai 100% yang wajib, dan yang progres tinggal yang bagian yang sifatnya kriptografi as service. Ini sudah sangat berbeda Bapak Ibu. Kalau misalnya kita bisa menunjukkan hal yang sebelumnya. Di luar ini juga, sekarang itu juga sudah sangat aktif shared security responsibility yang dilakukan antara Kominfo, dalam hal ini Aptika, dengan BSN. Jadi ada beberapa insiden yang sudah terjadi belakangan ini, itu koordinasi kita sudah sangat cepat, yang sangat berbeda dari yang sebelumnya, yang tadi sempat disinggung oleh Pak pimpinan sidang tadi.